أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang maha agung. Surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 1. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan di dalam belajar. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Surat Qaf ayat 22. Maka kami memberi pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Surat Al-Anbiya ayat 79. Wahai Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku masalahku, dan lepaskanlah kekuatan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Surat Toha ayat 25 sampai ayat 27. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami hadir kembali untuk mengajak diri kita
dan keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat atas segala kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada perbuatan-perbuatan yang baik, dan kita dijauhkan dari segala perbuatan yang keji dan mungkar atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Istighfar merupakan suatu amal, sedangkan amal baik manusia itu memiliki pahala tersendiri. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunya dan Al-Baihaqi, orang yang beristighfar dari perbuatan dosa sedangkan dia masih tetap berbuat maksiat, bagai orang yang melecehkan Tuhannya. Marilah kita bersama-sama untuk berhati-hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan ucap, hati, pikir, perbuatan orang-orang yang jujur, bukan ucap, hati, pikir, perbuatan orang yang fujur. Jadi bisa dilihat orang-orang yang jujur ada di At-Taubah ayat 71 sampai 72, dan orang yang fujur ada di At-Taubah 67 sampai 70. Jadi antara benar dan salah itu beda. Pendapat yang benar adalah bahwa hadis ini mauquf atas Ibnu Abbas, bukan hadis yang diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Jikapun kita mengakui ketetapan hadis tersebut, kita harus menjadikannya sebagai pendapat orang yang menyikapi hal tersebut dengan hukum adat. Dengan kata lain, maksudnya adalah lalai dari makna istighfar dan tanpa dengan sikap pasrah dan berkorban. Demikian juga pendapat orang yang mengatakan bahwa istighfar dengan tanpa meninggalkan perbuatan maksiat adalah tobatnya para pendusta, atau ucapan mereka, saya beristighfar kepada Allah dari perkataan saya, astaghfirullah. Maksudnya adalah istighfar yang hanya dilakukan dengan lisan tanpa pernah dibarengi hati. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Lalu apa yang dikatakan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah? Istighfar kita membutuhkan istighfar lain yang lebih banyak. Jangan pernah Anda menyangka bahwa dia Rabi'ah mencaci lisan yang digunakan untuk berzikir kepada Allah, melainkan dia mencaci kelalaian hati dalam beristighfar. Dengan demikian dia membutuhkan istighfar lain dari kelalaian hatinya, bukan dari perbuatan lisannya. Karena orang yang diam dari beristighfar dengan lisan membutuhkan kepada dua istighfar yang lain, bukan hanya satu.
Demikianlah Anda harus bisa memahami setiap pujian dari orang yang memuji dan celaan dari orang yang mencela. Jika tidak, Anda pasti tidak memahami makna ucapan orang yang mengatakan bahwa kebaikan dari orang yang selalu berbuat kebaikan adalah kejelekan dari orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hal itu merupakan urusan yang bersifat relatif. Karenanya semua hal itu tidak boleh dilihat secara mutlak. Bahkan jangan pernah Anda meremehkan sekecil apapun terhadap ketaatan atau kejelekan. Kita hati-hati jangan sampai meremehkan dosa dan jangan pula meremehkan kebaikan. Kita harus berhati-hati mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ja'far As-Shadiq berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan 3 hal dari 3 hal yang lain. Dia menyembunyikan keridhoannya dalam ketaatan. Maka jangan pernah kalian melemahkan kebaikan walau sedikit pun. Sebab mungkin saja keridhoannya itu terdapat dalam hal tersebut. Dia juga menyembunyikan murkanya dengan perbuatan maksiat. Maka jangan pernah kalian meremehkan kejelekan walaupun sedikit pun. Sebab mungkin saja murkanya terdapat dalam hal tersebut dan dia menyembunyikan walinya di antara hamba-hambanya. Maka jangan pernah kalian meremehkan seorang pun dari hamba Allah. Sebab mungkin saja dia adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berhati-hati di dalam bersikap. Marilah kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa bisa beriman takwa. Mudah-mudahan ucap, hati, pikir, perbuatan kita adalah perbuatan orang-orang yang jujur. Sebagaimana terdapat di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Mereka orang-orang yang akan mendapatkan selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan marilah kita berlindung dari Al-Baqarah ayat 6 sampai 7, orang-orang yang hatinya mati, dan Al-Baqarah ayat 8 sampai 20, orang-orang yang hatinya sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mudah-mudahan hati-hati yang sakit Allah sembuhkan dengan taubatan nasuha. Mereka bisa berhijrah dari dusta menjadi jujur, dari ingkar janji menjadi tepat janji, dari berkhianat menuju amanah atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami memohon untuk saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang masih hidup. Berikanlah kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin.
dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, dan juga seluruh sahabat-sahabat guru di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid semuanya, dan juga seluruh presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.